wa ala alihi khairi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi az-zawal. Thumma amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat. Fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang hadir di Masjid Abu Bakar radhiyallahu anhu ini ataupun yang menyaksikan melalui media, para alim ulama, nini mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, subuh ini mata kita masih terbuka, belum menutup mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Berada pula kita di waktu yang penuh berkah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, hadir kita pula di tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi. Ahabul biqa'i ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi ini adalah masjid-masjid. Dan di munasabah ibadah yang paling diandalkan dan paling ditanyakan Allah pada hari kiamat nanti, yaitu ibadah salat. Berarti ulang lagi. Hah? Dipakai ini? Antum pandai biar tak lama-lama. Iya. Kalau ini kan bebas saya, kalau ini agak terikat, terbebani. Yalah, tak apa. Saya pakai apa? Nah, Masya Allah, sama sih. Sama aja. Taib. Saya ikuti aja lah sesuai perintah. Sampai di mana tadi? Antum tak nyimak juga. Hah? Sampai di masjid. Iya, tadi. Enggak. Ibadah yang paling diandalkan, yang paling ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Diterima yang lain, ditolak yang lain. Apatah lagi di munasabah salat subuh. Salat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa maknanya? Jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi apa saja, kalau tidak salat subuh kecil. Kalau tidak salat subuh kecil dibanding dengan salat sunat subuh tadi. Jadi kalau Pak Presiden tahu ini, dia akan salat subuh berjamaah. Karena seluruh dunia ini dibanding salat sunat subuh lebih berharga dua salat sunat subuh. Tidak percaya? Ayolah kita ke akhirat. Ya buktinya di sana. Ya Pak ya. Nah,
Jadi tidak ada cerita sibuk, penting, ini lebih penting. So, alhamdulillah. Dan kita diizinkan Allah untuk menikmati yang ini. Oleh itu patutlah kita bersyukurlah. Itu baru sebagian. Ada lagi kita bisa saling bertukar senyum di sini. So. Pagi-pagi kita bersedekah kita. Tabassumuka bi wajhi akhika sedekah. Alhamdulillah juga sudah menggugurkan dosa-dosa. Setiap muslim bertemu lalu berjabat tangan, berguguran dosa dan kesalahan. Kira-kira kalau sudah jabat tangan masih ada juga dendam di hati lagi? Berarti senyumnya senyum kamuflase, senyum kamera ya. Nah, biasanya kalau sudah jabat tangan hilang juga dendam kesumat dalam hati. Alhamdulillah. Oleh itu mari kita bersyukur ya. Tidak mau bersyukur ya. Mari kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menemani hari-hari kita sampai husnul khatimah. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW yang sahabat sering mendendangkan itu. Andainya bukan karena Nabi SAW yang diutus kepada kita, tidak tahu kita bagaimana salat, tidak tahu bagaimana haji, tidak tahu bagaimana puasa. Berarti haji, puasa, salat tidak boleh direka-reka. Karena kata bahasa sahabat, kalau bukan diajar Nabi, tidak pandai kita. Buktinya orang-orang jahiliyah dulu salat juga, tapi salatnya tidak sah. Karena apa? Kenapa tidak sah? Karena bikin sendiri, bikinan sendiri. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Mereka salatnya di Baitullah itu tidak lain kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Di mana datangnya siulan dan tepuk tangan? Yang awalnya ruku dan sujud. Di mana datangnya? Kau pada bingung semua sih, kenapa? Masih pagi belum apa ya? Nah, belum ada pemanasan. Di mana datangnya? Dari perasaan dan pemikiran. Biar meriah. Sambil bersiul dan tepuk tangan biar asyik. Dikiranya asal asyik Allah suka, asal meriah Allah senang. Jadi main kira-kira. Oleh itu maka kita berterima kasih kepada Nabi SAW dengan banyak-banyak mendoakannya dalam salawat dan salam. Itu pun masih menguntungkan kita juga. Sahih, kita juga diuntungkan, sebab sekali kita ucapkan salawat kepada Nabi, 10 kali Allah balas untuk kita. Jadi rugi kalau tidak salawat ya, walaupun tanpa salawatan. Tahu bedanya salawat dan salawatan? Kalau salawatan banyak versinya, ada koplo, ada tapi kalau salawat tidak. Salawat adalah salawat Nabi SAW. Apa kaji kita pagi ini? Apa kaji kita pagi ini? Antum lupa. Tayyib. Rumputnya harus kuat supaya buah dan cabangnya
bisa ditahan dan ditopang oleh pohon tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tuan-tuan pernah berkebun? Pernah berkebun? Makan hasil kebun? Sering ya, berkebun dah ya. Baik. Subhanallah. Gimana caranya? Tidak ada yang berpengalaman apa? Orang berkebun, misalnya tanam sawit kah, atau tanam kurma, atau lengkeng, atau rambutan di tengah hutan. Apa yang antum lakukan? Hah? Langsung digali, tanam di situ, gitu? Hah? Langsung digali, langsung tanam? Bagus lagi itu kan, tak perlu repot-repot, tak ribut-ribut. Cepat kerjanya. Tapi insya Allah 2 hari sudah mati. 2 hari sudah mati. Apa maknanya? Bahwasanya untuk menanamkan kalimat atau pokok daripada agama ini perlu ribut-ribut kayaknya ya. Perlu ribut-ribut. Mohon maaf kalau saya salah bahasa. Tonton jadi ketakutan jadinya. Memang ada yang tidak ribut. Ada yang tidak ribut. Belum paham Ustaz. Saya tanyakan, orang kalau nebang hutan ada yang tidak ribut? Hah? Subhanallah. Gimana? Nebang hutan ada yang tidak ribut? Hah? Ada yang tidak bersuara, senyap saja gitu? Ada? Ada ya? Enggak ada. Nak pakai kampak kah? Pasti bersuara. Nak pakai sensor lebih seribut lagi. Semakin besar kayunya, semakin besar suara ributnya. Dan itu kayu itu harus disingkirkan atau biarkan saja? Harus dihilangkan, karena dia tidak akan membiarkan tumbuhan kita ini ya subur. Tidak ada kesempatan untuk tumbuh. Betul? Berarti ada ya. Sekali lagi saya katakan, ada yang tidak pakai ribut. Carilah, tidak ada yang tidak ribut. Jadi kalau ada yang bilang nak senyap-senyap saja, berarti antum nanamnya di tengah semak, semak. Kalau antum nanam di tengah semak-semak, jadinya jadi semak. Jadi semak. Saya tanam matwa di semak-semak, airnya jadi semak. Semaknya lebih tinggi daripada matwa. Badan matwa aslinya tumbuhan hutan, tapi kalah juga karena dia sudah dibibitkan. Kalau sudah dibibitkan manja dia kan, nah karena sudah di awal sudah pakai polybag, jadi manja, disiram tiap pagi. Kalau yang tumbuh di hutan itu kan dah tumbuh sendiri dia kan, ya. Dia yang cari minum sendiri, cari makan sendiri, ada manja. Ma'asyiral kiram. Jadi memang untuk menanamkan kalimat iman, kalimat tauhid yang merupakan pokok dan pondasi adalah pohonnya agama ini, memang harus bersih lahan dulu. Karena kalau tidak dibersihkan lahannya tak akan tumbuh baik, tidak akan tumbuh subur.
dan takkan kokoh uratnya menghujam ke dalam. Padahal Allah mengatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan asluha thabitun wa far'uha bis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nah, ma'asyar kiram, tidak kalian perhatikan Allah membuat permisalan kalimatan tayyibah, kalimat yang baik itu. Apa kalimat yang baik itu? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Asluha thabit, uratnya menghujam ke bumi, wa far'uha bis sama', sedangkan cabang-cabangnya melunjak ke langit, ke atas. Dan yang seperti ini tu'ti ukulaha, pasti akan memberikan buah-buahnya kullahinin, setiap saat biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Demikian Allah membuat permisalan bagi manusia agar mereka berpikir atau agar mereka ingat. Jadi Allah contohkan kalimat tauhid itu dengan tumbuh dengan tanaman yang kokoh uratnya ke dalam dan lebat serta banyak cabangnya ke atas. Ma'asyarul kiram, oleh sebab itu sudah menjadi sunnatullah bahwa menanam memerlukan pembersihan lahan. Kalau seandainya lahan yang hendak ditanam memang hutan lebat, banyak semak-semak, maka medannya lebih sulit dibanding menanam di lahan yang tidak banyak semak-semaknya. Semak-semak itu bermacam, ada semak subuhat, ada semak syahwat, ada semak subuhat, ada semak syahwat, dan semua itu menjadi tantangan hebat bagi para penanam kalimat ini, kalimat tauhid. Syahwat membuat orang ragu-ragu untuk menerima. Syahwat membuat orang berat untuk menerima karena harus meninggalkan kepentingannya. Syubhat membuat orang ragu menerima karena meragukan berhasil atau tidaknya, atau meragukan kebenarannya. Oleh sebab itu, tuan-tuan tahu tidak rahasianya? Kenapa setiap nabi yang diutus, rasul yang dikirim, selalu damai dengan umatnya atau bertentangan dengan umatnya? Berarti rasul itu tidak ada yang baik ya? Karena ada yang nanya ke saya, Ustaz, itu ada jemaah di Masjid Abu Bakar, ya, tidak beradab, mereka nyalah-nyalahkan orang aja kerjanya. Jadi asal menyalahkan, ulang lagi. Ini banyak yang salah posisi ya. Saya betul-betul. Tuh, Bapak bicara. Ulang lagi. Enggak. Sampai di mana tadi dia? Banyak yang merusak konsentrasi begini. Nah. Saya ulang lagi. Bahwa kalau menyalahkan itu dianggap tidak beradab atau tidak berakhlak. Tentu setuju ya?
Setuju enggak? Bahwa kalau bapak salah lalu saya salahkan, saya tidak beradab. Setuju? Hah? Enggak sepakat nampaknya. Kayaknya memang kita paling tidak suka disalahkan. Sah? Sahih? Dan betul. Semua orang yang salah marah disalahkan. Tapi orang yang tidak bersalah ampai letwaknya. Kan ya? Weh, kalau di sini tidak ada koruptor, lalu saya bicara tentang dosa korupsi, ada yang marah sama saya? Ada enggak? Serius? Memang tidak ada koruptor sini? Hah? Ya, kalau saya bicara tentang syirik, di sini tak ada yang melakukan syirik, tak ada yang marah? Enggak. Kalau di sini tak ada pencuri, lalu saya bicara tentang bahaya pencuri, ada yang tersinggung? Enggak. Tapi kalau di sini pencuri semua, nah gimana? Pasti semuanya marah. Sahih? Itu. Jadi yang marah itu sebenarnya adalah yang selalu berbuat salah. Yang tak salah pasti kalau ada ceramah keras ya, ampai lu tupak katanya. Tahu enggak? Gaspul katanya kan. Nah, jangan kasih kendor. Sah? Tapi kalau di situ ada yang bersalah yang dibicarakan, pasti besok hati-hati, ini ustadz berbahaya ini. Sahih? Jadi ikhwani, bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, memang kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh umat setiap nabi ketika diutus oleh Allah SWT adalah kesalahan dalam masalah tauhid. Apa lawan tauhid? Syirik. Dan syirik ini tak akan pernah membuat iman seorang kokoh. Karena apa? Tadi semak-semaknya sangat tinggi, maka imannya tak akan kokoh. Buktinya itulah yang terjadi di kalangan umat sebelum Nabi diutus. Mereka asal ada yang membisikkan sesuatu bagian dari agama, mereka buat patung. Berapa banyaknya dalam Ka'bah? 360. Kok bisa? Kenapa? Karena ketika dibuka satu, maka datang yang lain. Ketika pintu untuk meninggalkan sunnah dibuka, pintu keran untuk bid'ah hasanah, akhirnya semua bid'ah hasanah. Yang keras-keras, senang. Pasti. Kalau tidak percaya, tonton, coba identifikasi semua bid'ah yang ada, lalu buat klasifikasi bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Kira-kira ada tak yang mencontreng bid'ah dhalalah? Paham maksud saya? Identifikasi semua bid'ah yang dilakukan di masyarakat kita hari ini, lalu dicatat, misalnya amalan ini identifikasinya ya bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Pasti contreng yang banyak bid'ah hasanah. Kecuali yang tukang periksa anti bid'ah hasanah. Kalau saya periksa mungkin semuanya bid'ah dhalalah, karena memang saya tidak mengatakan tidak ada bid'ah yang hasanah kecuali menurut ahli bid'ah. Jangan marah Ustaz, itu kan berbeda pendapat, kita boleh aja kan, gitu aja tersinggung antum. Kenapa tersinggung? Tidak boleh saya berpendapat beda dengan antum, mak tambah marah malah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi
Saya mengatakan tidak ada bid'ah hasanah kecuali menurut ahli bid'ah atau terpapar virus bid'ah. Mungkin dia ada ahli bid'ah tapi terpapar, dia mengira tidak bid'ah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau tidak ayo kita buat, kan saya bilang tadi, ayo kita buat identifikasinya, sehingga ketika dibuka keran ini maka tidak ada bid'ah yang dalalah, semuanya bid'ah hasanah. Sehingga mereka katakan yang bid'ah dalalah itu adalah salat subuh 3 rakaat. Mungkin orang salat subuh 3 rakaat? Hah? Mungkin. Bilanglah ndak weh. Ndak mungkin. Jadi Nabi mengisyaratkan banyak akan terjadi bid'ah. Sahih? Dia bilang tidak mungkin terjadi bid'ah. Sebab apa? Karena dalalah yang tidak ada, yang ada adalah hasanah. Makanya saya biarlah ikut mazhab Nabi aja, kullu bid'atin dalalah. Sebagian ulama ada yang bilang laisa kullu bid'atin dalalah, tidak semua bid'ah itu sesat. Iya, saya katakan perkataan Nabi lebih tinggi daripada perkataan selain Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setiap nabi dan rasul yang datang selalu dihadang, ditentang. Kenapa? Karena memang ibarat membangun rumah atau membuka lahan, Nabi memang bersih-bersih dulu. Sahih? Nabi bersih dulu. Apa yang dibersihkan? Semua syubhat yang membuat mereka meninggalkan tauhid. Maka Nabi alaihissalatu wassalam selama 13 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah fokus menanamkan kalimatan thayyibah, kalimat yang thayyib ini. Tuan-tuan, pohon ketika dibuat atau ditanam langsung berbuah dia? Langsung berbuah? Enggak. Ditebang dulu sebelumnya, dibersihkan lahan, lalu disuburkan tanahnya, kemudian ditanam, kemudian disiram, dijaga, dipelihara, disiangi, jangan sampai tumbuh lagi semak yang lain. Dan dalam perjalanan itu banyak kejadian-kejadian dalam dakwah Nabi alaihissalam. Sahabat masih juga kadang-kadang terbuka peluang untuk kembali kesyirikan itu, tapi Nabi cut. Misalnya ketika mereka selesai perang Hunain tahun ke-8 Hijriah, selesai Fathu Makkah, ketika menuju di perang Hunain, mereka melihat ada pohon kayu yang dulu di masa jahiliyah tempat menggantungkan pedang-pedang mereka supaya sakti mandraguna. Lalu kata mereka ke Nabi, ya Rasul, ij'al lana zata anwadin, ya Rasulullah, supaya pedang-pedang kita ini sakti mandraguna, ya, supaya dalam perang menang terus, maka buatkan pula satu anwad, yaitu pohon sakti. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi innahu sanan, demi Allah inilah yang saya maksud dengan sunan atau sanan. Kalian akan ikut cara-cara orang agama dulu, ya, atau apakah kalian ingin mengatakan ij'alul kama ataquluna kama qala banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha? Apakah kalian nak mengatakan kepada saya, buat bulan Tuhan seperti dulu Bani Israel
mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan pula bagi kami Tuhan sembahan seperti mereka punya Tuhan-Tuhan sembahan. Nabi ingatkan, yang seperti ini syirik. Ternyata masih ada sisa-sisa. Makanya semak-semak yang nak bangkit lagi itu harus dihilangkan dan dibersihkan. Sampai akhirnya Nabi SAW berhasil mencetak generasi terbaik. Generasi terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada tidak tuan-tuan menemukan satu generasi tak satu pun anggotanya yang menyimpang kecuali generasi sahabat? Ada enggak? Hah? Generasi yang seluruh anggotanya, individunya, personilnya tidak ada yang masuk aliran menyimpang. Semuanya istiqamah di atas jalan yang lurus. Tidak ada kecuali generasi sahabat. Karena memang lahannya dibersihkan. Yang tidak mau dibersihkan lahannya, tetap dengan semak-semaknya, minggir. Jadi penentang Nabi SAW. Haji juga, kan saya bilang semalam, haji juga. Ada Haji Abu Jahal, ada Haji Abu Lahab. Haji juga, pengurus masjid juga, tidak tanggung-tanggung, pengurus Masjidil Haram. Nah, Ustaz, jadi kalau seandainya tuan-tuan melihat fenomena khususnya di negeri kita hari ini, banyak pengurus masjid yang anti dakwah. Gimana itu? Dulu pengurus Masjidil Haram juga anti dengan dakwah Nabi. Dulu dakwah kembali pada Al-Quran dan Sunnah di zaman Nabi disebut dengan gerakan As-Saibah. Tahu As-Saibah? As-Sabi'ah, As-Sabi'ah, As-Sabi'in. Apa As-Sabi'in? Orang-orang yang membawa ajaran agama baru. Makanya Saba'a Muhammad telah beragama baru. Kalau istilah agama baru konotasinya positif atau negatif? Positif atau negatif? Ada buktinya? Ada buktinya bahwa konotasinya negatif? Sebanyak itu buktinya, dilawan, diperangi berarti konotasinya negatif. Kalau positif tentu baguslah. Berarti sama-sama kita mengembangkan bangsa ini dengan pembaruan yang Anda bawakan. Begitu mereka pada Nabi? Tidak, mereka perangi. Sebab apa? Kalau hidup ajaran Nabi, mati tradisi mereka. Maksudnya tradisi yang tidak sehat itu. Karena ada tradisi yang sehat, ada tradisi yang tidak sehat. Tradisi sehat, semisal dermawan, itu dihidupkan. Gotong royong dilanjutkan. Menikah nambah. Masih subuh-subuh Ustaz, mana-mana enggak, setiap cabutlah. Nah, kan nikah kan dilanjutkan. Setelah Islam tidak boleh nikah lagi. Boleh kan? Itu kenapa tuan-tuan risau sekali bilang menikah? Ya Allah, jangan konotasi negatif, ini positif kita. Nah, kaum muslimin ya Allah SWT. Jadi yang dihapus itu adalah yang rusak-rusak. Apa contoh yang rusak?
Mereka yakin Allah sebagai pencipta satu-satunya, tetapi kok beribadah kepada yang lain juga. Sah? Mereka yakin hanya Allah yang mengatur, kok minta bantuan kepada selainnya juga. Sah? Ini yang rusak. Paham sih? Paham? Allah ciptakan laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, menjadi anggota masyarakat yang saling melengkapi. Mereka jadikan kaum perempuan, Masya Allah, jadikan kaum perempuan sebagai kelas yang tidak berkelas. Allah menjadikan mereka punya hak, sama-sama berhak mewarisi, tapi justru jadi warisan di masa jahiliyah. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini udah jelas ya. Kalau udah jelas sudah kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nih, jadi ma'asyiral kiram ini memang harus yang rusak-rusak ini harus dihilangkan. Adapun laki-laki anak muda menghormati yang orang tua, sah. Kemudian yang tua menyayangi yang muda, itu terus dilanjutkan. Itu adalah tradisi sehat. Tradisi sehat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua. Berdagang ya dengan suka sama suka dilanjutkan, tapi riba ini tidak sehat, dirubah-rubah dan sebagainya. Jadi mereka risau bahwa Nabi akan merusak mereka, atau Nabi akan menghapus eksistensi mereka. Padahal itu hanya syubhat. Tadi yang saya katakan di awal, itu hanya syubhat. Buktinya khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Orang terpilih di masa jahiliyah bila masuk Islam tetap jadi orang terpilih. Siapa contohnya? Nabi sendiri. Nabi sendiri. Khiyar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, setelah masuk Islam jatuh, hilang dalam sejarah, bahkan menjadi pelaku sejarah yang tidak bisa dicari tandingannya. Sah? Kalau kita andai Abu Jahal masuk Islam, kira-kira jadi apa dia? Menteri Pertahanan. Karena memang Bani Makhzum bagian pertahanan. Buktinya Khalid ibn Walid yang masa itu masih bawahan dia, masih apa istilahnya, ajudannya, nggak tahu ya. Khalid bin Walid kan satu kabilah dengan Abu Jahal. Kabilah Bani Makhzum di masa jahiliyah bagian apa kira-kira? Pertahanan. Karena berbagi mereka, kan ada DPR-nya itu. Daruna 2, sah? Bani Syaibah pegang kunci Ka'bah, dia ngatur protokoler siapa yang masuk, siapa yang tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Sampai hari ini Bani Syaibah yang pegang, karena Nabi wasiatkan itu. Bani Hashim bagian konsumsi jemaah haji, pelayanan jemaah, Kementerian Haji, bukan sosial. Sosial itu orang-orang menangani orang bermasalah tuh, Kementerian Haji. Nah, dan banyak. Jadi mereka sudah bagi-bagi tugas. Jadi Abu Jahal jenderalnya waktu itu. Khalid masih bukan kobra. Iya, semacam ajudannya lah, ajudan pribadinya. Jadi ketika Khalid masuk, Khalid menjadi pencetak sejarah yang tak terlupakan. Setiap perang selalu menang, sah? Tapi terpuji.
Abu Jahal setiap perang selalu kalah. Akhirnya terhina. Makanya kata Nabi, khiyarukum bil jahiliyah, khiyarukum bil Islam iza faquhu, dengan syarat paham agama ini. Jadi syubhat itulah yang membuat mereka tidak mau. Sama dulu ketika kita di awal-awal diajak orang berkebun, tidak yakin kan? Habis itu orang jadi, kita baru gigit jari. Andainya saya dulu ikut ya, sahih tak? Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Nah, generasi yang ditanam dengan baik itu, yang uratnya menghujam, akhirnya menjadi generasi yang terbaik. Buahnya manis, cabangnya banyak. Bukan berarti mereka tidak ada ikhtilaf sama sekali dalam masalah buah, karena buah itu harus ada yang agak asam dikit, ada yang manis sekali, ada yang manis sedang. Sahih? Betul tak? Mana yang lebih lembut, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar diperlukan, Umar juga tidak bisa diajukan. Di saat masalah-masalah memerlukan ini, Umar maju, menguatkan. Tapi di saat masalah-masalah kebijakan, Abu Bakar walaupun lemah lembut tapi tegas. Umar walaupun keras tapi cepat kembali pada kebenaran. Inilah diingatkan oleh Al-Quran Sunnah. Inilah karena dasarnya kokoh, sehingga perbedaan sifat, perbedaan buah, perbedaan cabang, walaupun saling berini tapi tidak saling melukai di antara mereka. Ada sahabat yang berbuat dosa? Enggak ya? Enggak ada sahabat berbuat dosa? Hah? Kok pada ragu tuntun? Itu bayang, bukan seperti pendosa hari ini, artinya tersilap, ada apa enggak? Ya ada. Kenapa kita tidak bisa menerima saudara kita kadang tersilap? Tahu? Ada sahabat yang berbeza pendapat? Ada. Kenapa kita tidak bisa menerima saudara yang berbeda pendapat? Kan masalah buah cuma gara-gara buah durian sampai pagar dibuat tinggi-tinggi, tidak bertetangga lagi. Paham tidak sih? Gara-gara buah durian sampai tidak berteguran. Weh, kalau tidak dapat durian tetangga itu bisa dibeli di pasar, Kenapa paksakan juga? Ini duriannya condong ke kebun kita, Ustaz. Pas jatuh diambilnya juga. Ya memang durian dia. Kan masalah buah cuma Nah, walaupun idealnya kita berbagi. Kalau idealnya, kalau bisa sama-sama terus, tidak berbeda pendapat. Tapi berbeda pendapat dalam masalah cabang ini, menurut saya ini cabangnya harus dipangkas. Tidak, menurut saya cabangnya biarin, biar lebih rindang, Sahih? Ada kita kadang seperti itu? Ada? Ya biasa. Nah, perbedaan dalam masalah furu' itu masalah yang tidak bisa hilang. Tahu enggak tuan-tuan bedanya perbedaan masalah furu' dengan masalah akidah? Akibat dari sekarang saya berbeda dalam masalah amalan, masalah cabang, masalah hukum, dengan berbeda dengan tuan-tuan dari masalah akidah, masalah pokok.
Mungkin pertanyaannya tidak dipahami ya. Paham pertanyaannya? Paham ya? Nah, terus jawabannya belum tahu. Gampang sekali. Kalau berbeda di masalah pokok kan batang. Sah? Tentu kalau antum ganti pokok durian dengan pokok sirsa, sama hasilnya. Akhirnya antum jadi pekebun sirsa, bukan pekebun durian. Paham tak? Tapi kalau berbeda dari sisi buahnya, cabangnya, bukan pokoknya, antum berubah tidak dari pekebun durian ke pekebun sirsa? Hah? Tidak kan? Buahnya saja yang beda. Mungkin saja karena keahlian orang sekarang di apa istilahnya, di cangkok atau stek ya. Misalnya cabang ini buahnya merah kayak durian petuk dalang. Tidak tahu ya, alhamdulillah. Yang sebelah sini buahnya kecil kayak buah durian unyil. Tidak tahu juga. Tonton generasi mana? Ya. Sah? Tapi apakah keluar tidak dari pokok durian? Keluar tidak dari durian? Tidak. Apa maksudnya? Makanya antara Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, mereka tidak membuat aliran dalam agama. Sah? Sepakat semua umat Islam bahwa mereka adalah ahlus sunnah. Golongan sesat atau tidak? Golongan sesat apa enggak? Enggak. Karena dia hanya merubah atau berbeda di produk saja, di buah tadi, di cabang tadi. Jelas? Dan perbedaan di buah tidak ada masalah. Ada yang buahnya Masya Allah legit, manis, isinya mantap. Ada yang sebagian kecil kan? Sah? Nah, gara-gara yang kecil ini ditebang buah, kan enggak kan? Gara-gara buah sebagian kecil, sebagian besar, ditebang batangnya? Enggak kan? Karena tetap buah durian. Tapi kalau sudah pokoknya dirubah atau diganti, maka akan membentuk aliran. Nah, sahabat, apakah semua mereka sependapat dalam masalah hukum? Sepakat semuanya? Enggak. Tetapi apakah sahabat terpecah dalam aliran-aliran? Enggak. Kenapa? Pokoknya tidak diganti. Pokoknya tidak diganti. Mereka tidak khilaf di pokok, tapi khilaf di cabang dan buah. Ustaz? Paham? Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, pernah antum dengar saling menjelekkan? Pernah enggak? Ya. Tapi apakah semua pendapat mereka sama? Imam Ahmad menyatakan bahwa menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal sampai gurunya Imam Syafi'i katakan enggak woi, enggak bedanya, enggak. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tapi belum pernah saya mendengar Ahmad mengatakan bohong enggaklah Syafi'i itu ya, katanya enggak ada. Pada tuan dengar? Enggak pernah pula kita dengar Syafi'i mengatakan Ahmad kok ngeyel sekali, dan jelas bid'ah dia buat juga. Sah? Ada tuan dengar? Nah, apa sebab? Karena mereka punya pokok yang sama, sama-sama subur. Sah?
Ini semakin subur pokoknya, tidak ada penyimpangan di situ, maka semakin kokoh persahabatan dan pertemanannya. Antara Imam Malik dengan Asy-Syafi'i sependapat semua? Sependapat semua? Tidak juga. Tetapi mereka tak pernah saya dengar saling menyindir dan saling merendahkan. Sebab apa? Perbedaannya bukan pada pokok. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi kalau bila perbedaan itu ada pada pokok, satu nanam pokok durian, satu pokok sirsa, satu pohon pisang, tentu beda produk kita. Semuanya berbeda. Kalau semuanya sudah berbeda, tentu memang susah kita untuk, kadang bukan ini pasar durian, masa jual pisang di situ? Sah? Ini pasar sirsa, masa jual jual gambas di situ? Enggak. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya seluruh permasalahan khilaf dalam akidah biasanya menghasilkan aliran baru yang saling membelakangi. Walaupun tak banyak, walaupun hanya satu atau dua pendapat. Ada contoh? Ada contoh? Tonton macam-macam nak menjawab, macam-macam tidak. Kalau nak tahu bilang aja, geleng aja begini, kita jelas barangnya. Masuk kira. Contohnya banyak. Antara tuan-tuan dengan Khawarij, mana lebih banyak persamaannya atau perbedaannya? Makanya tuan-tuan ini dituduh orang Khawarij, yang tidak paham tuan-tuan dan tujuan tidak ngerti Khawarij akan mudah mengatakan Wahab, ini Wahabi tidak ya, maaf salah saya, bukan rupanya. Tapi ini begini masalahnya tuan-tuan, asal ngaji pakai dalil tu Wahabi sekarang tu masalahnya asal tidak menerima bid'ah sana Wahabi. Jadi tuan-tuan mau tidak mau digelar Wahabi. Antara Wahabi dengan Khawarij banyak sama atau banyak beda? Ngaku ya. Iya. Mohon maaf, mungkin yang paling mirip dengan mereka adalah saat ini adalah Salafi Wahabi. Sahih? Salatnya di masjid terus. Sah? Sehingga antum yang bilang salat jamaah wajib kan? Sah? Yang lain bilang wajib ditinggalkan. Kesannya. Nah. Yang kedua, antum rajin baca Quran kan? Sah? Naam. Kemudian jenggotan kan? Cingkrang. Kemudian rajin salat malam, rajin puasa sunat. Sah? Anti bid'ah. Khawarij juga gitu. Bahkan Nabi bilang tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim yaqra'una al-Qur'an. Kalian akan minder bandingkan solat kalian dengan solat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Mereka rajin baca Quran. Yang paling mirip dengan mereka hari ini Wahabi. Cuman apakah sama mereka dengan Wahabi? Dengan antum? Bukan saya ya. Dengan kita? Enggak. Perbedaannya memang satu atau dua, tapi dalam masalah pokok. Dalam masalah pokok. Apa itu? Satu, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Antum dosa kecil aja dah kafir gitu ya. Ini tuduhan, itu fitnah. Jadi kalau kita tidak pernah mengkafirkan pelaku dosa besar, makanya mereka dapat gelar Khawarij. Khawarij aliran atau bukan? Aliran atau bukan? Aliran. Paham ya?
ini membentuk aliran. Makanya dilarang untuk melakukan bid'ah di bidang ini. Dan banyak hukum bid'ah itu memang berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah, dengan pokok, karena akan merubah kebun durian menjadi kebun sirsa, merubah agama Islam menjadi agama buatan. Semakin jauh dia melakukan penyimpangan, semakin jauh dia dari Islam. Jelas? Contoh Syiah, aliran atau bukan? Kenapa? Karena perbedaannya bukan hanya sekedar membasuh atau menyapu kaki, tidak, tapi pada keyakinan. Awal-awal mereka mengatakan Ali lebih utama dari sahabat yang lain. Mulai diterima orang karena pertama Ahlul Bait, Habib, sah kan, Habib kan. Yang kedua menantu Nabi SAW. Kemudian dijamin masuk. Kemudian Syiah keistimewaan, banyak keistimewaannya. Habis itu karena sudah ramai yang menerima, naik lagi bid'ahnya bahwa Ali lebih berhak jadi khalifah. Belum ada wasiat ini, belum ada kabar wasiat Nabi ini daripada Abu Bakar dan Umar. Nah, naik lagi, mulai juga terima isu seperti ini, naikkan lagi bahwa Abu Bakar dan Umar merampas hak Ali. Belum cukup, naik lagi bahwa mereka berkhianat Nabi, karena Nabi mewasiatkan pemimpin setelah saya adalah Ali. Diterima. Habis itu kembang lagi, Abu Bakar dan Umar murtad. Sah? Kemudian setelah itu banyak juga yang terima. Ujung-ujungnya setelah Nabi wafat, seluruh umat murtad kecuali 5 orang: Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan Salman Al-Farisi atau Miqdad ibn Amr, sahabat Ali. Jelas ya? Dan itu keyakinan kebanyakan Syiah hari ini. Maka mereka ini bukan pokok aja, kebunnya sudah dibuangnya juga semua. Makanya tidak ada aliran yang sesat Syiah di antara aliran-aliran menisbatkan kepada Islam. Jelas ya? Jadi yang berubah apanya? Pokoknya. Orang Qadariyah, tahu enggak antum pencetusnya orang cerdas atau orang bonga? Orang cerdas, hafiz Quran, hafiz hadis, Ma'bad Al-Juhani, murid sahabat, cuman terpeleset di satu masalah, bukan masalah buah, tapi masalah pokok. Apa itu? Masalah mengingkari qada dan qadar. Qada dan qadar. Dia punya dalil? Enggak. Punya dalih. Tahu beda dalil dengan dalih? Kalau dalil jelas sahih, kalau dalih adalah apakan aja dulu, nanti kalau apa bisa diapakan, kalau apa-apa nanti, paham? Pokoknya jangan apa, bisa diapakan itu. Ini ilmunya, ilmu apakan saja, daripada lebih baik lebih baik. Jelas ya? Pokoknya asal apa, ada apanya. Kalau ada yang mengapakan, kita apakan. Nah, ini namanya dalil juga disebut oleh mereka, tapi sebenarnya bukan dalil, tapi dalil. Sudah Pak? Sudah tahu mana yang pokok, mana yang cabang? Oleh sebab itu kalau ada yang nak kunut subuh misalnya, sekali-kali kan jangan ditarik pula punggungnya. Mana tahu kan, saya nak praktikkan mazhab Syafi'i katanya kan.
Artinya diskusi dengan baik, karena ini tidak membentuk aliran. Atau salat tarawih 11 dengan 23, nak 33, 36. Ya, walaupun kita berpendapat sunnah Nabi 11, tapi ulama sudah berbeda dalam masalah ini berdasarkan hadis Nabi juga, dan hadisnya juga sahih, salatul laili masna masna. Tapi yang jelas, apakah perbedaan ini bikin aliran? Enggak, karena bukan pada pokok tapi pada buah dan cabang. Maka tidak memisahkan kita dari koridor ahlus sunnah. Jelas? Sudah terang di luar, dalam sudah jelas. Saya kira sudah, ibaratnya yang gatal sudah digaruk, yang agak sakit-sakit sudah terobati. Nah, mungkin sembuh, ya mungkin tidak langsung sembuh lah, perlu pemulihan. Andainya ada di antara kita yang tidak siap, berbeda. Dan saya mengalami dan menyaksikan sendiri, bukan di kalangan jemaah kita yang awam, tapi di antara para masyayikh juga kadang-kadang lupa masalah ini. Nak diingatkan syekh kita, nak diingatkan nyata salah, dan memang orang tidak siap dikatakan salah. Apalagi kalau sudah level atas. Oleh sebab itu jangan naik level atas kalau tidak siap salah. Biasakan dulu siap salah. Ya, benar kita istiqamah, iya, tapi ini kan masalah buah, masalah selera. Ibarat, mohon maaf ya, bukan ikut selera maksudnya, dengan maksud ikut selera hanya pokoknya enak, bukan itu, tapi ijtihad masing-masing. Menurut saya durian bawor apa bawor lebih enak. Enggak, musangking lebih enak katanya. Jangan sampai enggak jadi makan durian gara-gara itu. Gara-gara berdebat masalah mana yang lebih enak, enggak jadi makan durian. Gara-gara berdebat solat tarawih 23 atau 11 enggak jadi solat tarawih. Jangan. Paham enggak? Gara-gara berdebat boleh enggak boleh kami dengan tidak. Akhirnya enggak jadi. Iya, apalagi dah kelahi sama istri, padahal tak jadi-jadi kan, lebih baik tak usah kelahi. Paham maksud saya? Jadi ada yang pokok membuat aliran, dan ini memang harus, tidak boleh kita lakukan. Kalau ada yang melakukan harus diingatkan. Tapi kalau ada masalah buah, saya ingin yang besar, saya ingin yang mencimpu, atau mencimpu yang setengah matang, buahnya kan enak juga kan. Oh, saya enggak mau yang mentah, hanya mau digulai, kan sedap juga kan, cara masaknya yang beda kan. Intinya ini gulai durian, ini durian yang matang, ini asam durian, ini tempoyak durian, kan sama aja kan. Jangan dibahasakan orang saya sukai tempoyak, antum enggak suka. Kalau saya makan yang setengah mentah itu bisa masuk angin, kalau saya justru membuang misal kan. Nah, jadi hal seperti ini tidak membentuk aliran-aliran, jangan memecah, karena dia bukan masalah pokok, tapi didiskusikan, dipelajari, kalau memang salah disalahkan itu biasa. Antum itu masalahnya tidak terbiasa dibilang salah, karena selalu suka bikin biasakanlah siap salah. Karena orang yang siap salah itu mudah diperbaiki, makanya ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Pak tentara itu mudah diperbaiki oleh komandannya, karena siap ditampar, siap gitu kan. Ditinju siap kan, gitu nak, gitu. Kita dengan Allah dan Rasul harus seperti itu juga sebenarnya, apapun siap laksanakan. Terima kasih dan mohon maaf ya. Terima kasih dan mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung, janganlah. Ya,
Sekali-sekali saya datang Ustaz tersinggung. Nah, kalau tersunggi tak apa-apa. Kalau ada yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT. Yang salah pasti saya yang salah, dan saya siap salah. Kepada Allah saya mohon diampuni, kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaklumi. Kalau bisa juga ditunjuki. Sah? Karena siap salah. Mudah-mudahan lain hari kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan iman tetap kokoh, ketakwaan meningkat, ilmu semakin dalam, dan mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga. Doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.